kembali lagi di podcast Jajah Suara 271 bersama aku, Amarti Zohani Dianaya yang akan membersamai kalian beberapa menit ke depan. Di episode kali ini kita kedatangan sosok muda inspiratif yang gak hanya aktif berkegiatan tapi juga jadi representasi anak muda Pacitan dalam mempromosikan budaya dan wisata di Pacitan. Halo Jihan dan Bima. Halo juga Naya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Naya gimana kabarnya? Aku baik banget, aku semangat banget hari ini karena mau ketemu sama Duta Wisata Ketuk Kenang Kabupaten Pacitan. Aku juga semangat banget nih sama Bima hari ini akan karena ini Betul sekali. first time kita ikut podcast. Betul. Seru banget ya Seru pasti banget, nanti. seru banget. Kita akan berusaha buat memberitahu kalian apa sih Duta Wisata Ketuk Kenang Kabupaten Pacitan itu. Boleh dong kenalin diri dulu ke kalian. Boleh banget Kak. Dari Kak Bima dulu. Oke, dari saya. Sebelum mulai perkenalan nih Kak, saya tuh sedikit salfok sama dekorasi-dekorasi yang ada di ruangan ini. Wah, Lihat, kalau kita lihat di estetik sini, banget ya. kita lihat ya. Ini mungkin dari panitia-panitia ini sudah mempersiapkan beberapa hari ke belakang dan di ruangan yang sangat rapi, dingin, membuat kita tentunya menjadi lebih nyaman untuk ngobrol di sini. Ini langsung aja karena mau mendatangkan kalian di kita. Oh, begitu. Gitu Wah. ya, betul. Kita udah kayak Luar biasa. prepare ini, masa mau datangin Ketuk Kenang ruangannya jelek kan nggak Luar mungkin. biasa. Oke. Betul. Oke, lanjut ke perkenalan ya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalin nama aku Bima Radikaswono. Saya di sini sebagai perwakilan Ketuk Kenang Kabupaten Pacitan dan untuk di Ketuk Kenang sendiri aku menjabat sebagai Kenang Wakil 1 Kabupaten Pacitan. Dan untuk pasanganku sendiri kebetulan yang hari ini berhalangan untuk hadir karena beliau juga sudah menempuh pendidikan di Universitas Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Wow, keren banget ya Betul. untuk partnernya Kak Bima ini. Nah, untuk partner saya Boleh dong namanya, dikenalin namanya oke, siapa? untuk namanya sendiri adalah Kinanti Arum Cendani. Cendani. Oke. Kinanti Arum Cendani. Maaf. Oke. Halo Untuk Kak Kinanti Kinanti. mungkin yang nanti lihat, maaf ya agak lupa sedikit. Maaf. Oke. Silahkan untuk Kak Jihan. Halo semuanya, kenali namaku Jihan Andarsi Sania, biasa dipanggil Jihan. Di sini aku selaku Ketuk Kabupaten Pacitan tahun 2024. Oke, halo Ketuk. Halo. Oh iya, kelupaan nih buat ngenalin kenangnya yang hari ini Kenangnya, kebetulan oke. ada acara lain ya, ada Acara. kepentingan lain karena mengikuti karantina ya Kak. hari Betul ini. sekali, Kak. Namanya Kenang Bening Aryadani. Bening Aryadani. Oke, betul. jadi setahu aku partner kalian ini adalah juga siswa-siswi Betul SMA sekali, Pacitan. Siswa negeri SMA, oke. siswa SMA Negeri 1 Pacitan. Oke. Kalau Bening itu sekarang kelas 11. Iya, kelas 11. Kalau untuk Kak Kinanti itu baru saja lulus dari SMA 1 Iya. Pacitan. Baru Nah, tahun ini ya. baru tahun ini. Baru tahun ini. Nah, seputar Ketuk Kenang boleh dong aku dikasih tahu apa toh Ketuk Kenang itu karena aku pun belum terlalu tahu apa sih Ketuk Kenang itu. Boleh dong. Boleh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, buat Naya juga Oke. ya. Ketuk Kenang itu adalah duta wisata di Kabupaten Pacitan. Nah, kenapa nih kok dipanggil atau disebutnya itu Ketuk dan Kenang? Karena di Pacitan sendiri masyarakat itu biasanya memanggil anak perempuan itu sebagai ketuk dan Oh iya, memanggil betul banget. Aku tahu. memanggil anak laki-laki sebagai kenang gitu. Kenang. Dan setiap kota itu biasanya punya sebutannya sendiri-sendiri. Tergantung Nah. dari asal. Iya, betul daerahnya sekali. masing-masing. Kayak misal dari kita bergeser ke Ponorogo ya, Ke Kak. Ponorogo, Biasanya oke. Ponorogo panggilannya Kakang Sendu. Kakang gitu. Sendu. Oke, kalau di Pacitan namanya Ketuk Ketuk dan Kenang. Ketuk, ya. Oke, berarti Ketuk Kenang itu ada filosofinya Iya, ya. betul Ada. Nah, sekali. seru banget tentang perkenalan Ketuk Kenang. Nah, Ketuk Kenang itu kan adalah duta wisata dan juga budaya ya. Iya, betul. Nah, boleh dong ceritain sedikit pengalaman kalian pada saat mengikuti Ketuk Kenang. Kayak awal mulanya kalian tahu Ketuk Kenang apa Wah, atau seru motivasi ikut sampai perjalanan kalian menjadi Ketuk Kenang Pacitan. Oke, boleh banget. Bisa dimulai dari Jihan mungkin? Mungkin Oke, oke, bisa, dari bisa. boleh. Jadi awal mulanya nih ya, ini fun fact ya Kak, Fun fun fact. fact-nya aku tuh sebenarnya udah tahu Ketuk Kenang tuh dari kecil, dari Wow, SD dari gitu. kecil. Iya, cuman kayak ya namanya anak SD kayak sekilas aja taunya, kayak ada kakak-kakak yang pakai selempang, yang pakai cantik dan ganteng-ganteng yang pakai gitu baju ya. batik, kayak gitu aja ya taunya. Tapi ternyata setelah aku masuk SMA ini dan terpilih untuk mengikuti seleksi sekolah, aku cari tahu nih, kayak aku searching Ketuk Kenang itu apa sih, tugasnya apa aja kayak gitu.
Nah, awal mulanya itu dari seleksi sekolah ya Kak Bima ya. Betul betul Bang, dari Pada saat seleksi itu sekolah. kita dipanggil dan di sekolah pun juga ada berbagai tes, mulai Oke. dari tes cara bicara kita, terus apa aja yang kita tahu tentang Pacitan. Bahkan bahasa Inggris pun ada Iya dulu. betul, Oh, dari berarti Ada bahasa sebelum Inggris juga. seleksi ke ketuk kenangnya, Iya. kalian seleksi dulu di sekolah. Di Sekolah. sekolah dulu ada Oke. beberapa tahap juga sampai kayak cara jalan, kayak modeling kayak gitu kan, karena membutuhkan catwalk juga nih di Betul, ketuk kenang betul, juga. betul, Nah, aku sebelum ke Kak Bima, Kak Jihan ini aku tahu kalau merupakan juga model, terus juga pernah jadi duta apa Kak waktu itu Kak? Duta Oki Jawa Timur. Duta Oke Jawa Timur Iya, tahun 2022. 2022. Nah, keren banget. Jadi, Kak Jihan itu gak cuman langsung ikut ketuk kenang, tapi juga punya basic di modeling dan juga duta Duta Oki. Oki. Nah, dari Kak Jihan udah, mungkin sekarang dari Kak Bima. Gimana? Awal mula Kak Bima ikut ketuk kenang. Oke, ini berbagi pengalaman aja. Jadi pada waktu bulan November tahun kemarin, Oke. aku itu dengar-dengar kayak ada pendaftaran ketuk kenang Kabupaten Pacitan. Oh, dengar. Tapi sebelum itu, aku tuh nggak tahu sebelumnya ketuk kenang itu apa. Di ketuk kenang itu mencangkup Apa apa aja aja. gitu. Iya, Terusnya betul apa aja. sekali. Kayak pemahaman orang awam aja gitu Betul. ya, cuman sekedar tahu namanya. Hanya sekedar tahu namanya, bahkan nggak tahu dulu itu nama, nggak ada ketok kenang, aku nggak tahu. Tapi pada suatu ketika ada pendaftaran di sekolah. Di sekolah. Ya, dari situlah saya mulai mengulik lebih lanjut apa itu ketok kenang, tugasnya apa, dan mencakup apa saja tugasnya. Dan setelah aku mengulik lebih lanjut, ternyata kok cocok dengan saya gitu. Cocok dengan passionnya Kak Bima mungkin Betul ya, banget. hobinya juga. Hobi, karena jujur aku kan suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Suka Oke, berwisata. suka berwisata. Jadi sekalian untuk memperkenalkan Betul, jadi betul. ya. Udah Ya. wisata, sekalian memperkenalkan apa itu wisata melalui hobinya tadi. Betul sekali. Betul. Sekalian suka wisata juga kulineran. Kulineran Iya. juga. Betul sekali, karena Luas ketok kenang itu nggak hanya di Wisata. wisata, aja. tapi juga mencakup wilayah kuliner daerah dan juga Makanan khas gitu ya, budaya-budaya Kak, ya. tradisional yang ada di daerah kita Nah, seperti itu. sekarang kan udah awal mulanya kalian. Iya. Sekarang motivasi kalian sama perjalanan mungkin dari pada saat karantina, terus pada saat seleksi, mungkin apa sih yang kalian ingin kasih tahu ke mereka kalau misalnya ini loh di sini tuh aku mengalami ini aja, mengalami karantina dan sebagainya macamnya. Mungkin sekarang dari Kak Bima dulu. Dari Kak Bima dulu. Oke, untuk motivasi sih sebenarnya awal itu aku gak ada motivasi sama sekali, Kak. Oke. Betul, saya nggak ada motivasi sama Jujur sekali. banget ya Kak ya. Iya. Tapi setelah aku Terpilih. yang aku bilang tadi menggali lebih lanjut kok, kayaknya ini juga cocok buat Dirimu, aku untuk iya. belajar menjadi lebih baik lagi kan. Jujur saja setelah aku mengikuti duta ketok kenang ini aku juga mendapatkan pelajaran yang banyak, Pelajaran yang banyak. apa itu tentang public speaking, apa itu berbicara tentang di banyak khalayak Orang, umum, iya. dan juga tentunya lebih mengenal daerah kita sendiri. Kita sendiri Betul. Kabupaten Pacitan. Nah, Betul, betul, betul. pada saat karantina mungkin Kak Bima, apa sih pengalaman yang seru yang mau diceritain? Oke. Jadi untuk karantina sendiri itu kita berapa hari sih? Sekitar 3 hari. 3 hari, hari 3 hari kalau nggak karantina. salah ya, 3 hari. Pastinya berkesan dong Kak 3 hari Sangat-sangat itu. berkesan. Kita di sana menemukan banyak Banyak teman teman, ya. dari berbagai daerah, nggak hanya di kabupaten, nggak ada di kecamatan Pacitan, ada yang di luar Betul. kabupaten, kecamatan juga banyak. Dan tentunya banyak hal-hal menarik dan pengalaman-pengalaman menarik yang di sana aku dapatkan. Untuk karantina pertama itu kita laksanakan di Parai kalau nggak salah. Resort. Parai. Oh, iya. Jadi Di keren pantai banget ya. Teleng. Iya. Betul Pakai sekali. nuansa-nuansa pantai. Nuansa-nuansa pantai. Gitu. Mengenalkan ya ini wisatanya juga di Betul, Pacitan. salah satu wisata yang ada di Pacitan Nah, juga. setelah motivasi dari Kak Bima, mungkin dari JJ apa nih motivasi JJ buat ikut? Sebenarnya kalau aku lebih ke skill aja, maksudnya gini, karena kan basicnya ya, maksudnya dari basicku suka modeling. Suka modeling Iya. ya, betul Nah, banget. aku nggak pengen kayak aku cuma bisa modeling aja nih, nggak cuma pengen berlengkak-lengkok aja, karena aku juga suka bicara, suka public speaking gitu. Jadi aku compare gitu antara dua
hobi atau dua kelebihan aku itu untuk menjadi suatu hal yang lebih gitu Oke, dengan berarti mengikuti kedok kenang. bisa mengembangkan public speaking Iya. kamu dan juga modeling kamu Iya, betul gitu ya. sekali. Kalau mungkin pengalaman kamu di karantina atau pada saat karantina. seleksi itu apa? Kalau pas karantina tuh seru banget, sama sih nggak Seru, jauh seru. beda sama Kak Bima. Jadi kita kayak bertemu dengan banyak teman yang nggak kalah hebatnya, yang sangat-sangat luar Betul. biasa dengan pemikiran mereka yang juga sangat gimana ya Kak, memotivasi kita juga gitu. Jadi kita di sana nggak cuman berlomba atau bersaing, tapi kita di sana juga sama-sama belajar, sama-sama memotivasi. Wah, dan keren banget ya menyemangati. ternyata Betul, ketuk betul, kenang betul, itu. betul. Nah, sekarang apa aja sih yang diajarin kalian di ketuk kenang? Mungkin selain pengetahuan wisata, mungkin pengetahuan apa lagi yang kalian dapatkan di ketuk kenang? Kalau pas karantina kemarin kita apa ya Kak, kayak table manner, Table kayak manner, gini, betul. iya. Bahkan bahasa asing pun juga kita belajar waktu Oh, keren banget ya berarti ya, karantina. nggak cuman soal wisata tapi pelajaran-pelajaran lainnya kalian juga dapat Betul. pengalamannya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, sekarang aku dan teman-teman udah dikasih tahu apa itu ketuk kenang dan juga prosesnya kalian ikut. Iya. Nah, sebenarnya ketuk kenang itu tugasnya apa sih, Kak? Mungkin bisa jelasin? Dari Kak Bima atau Sekarang Kak Jihan dulu aja. Pak Jihan dulu, oke. jadi sebenarnya duta wisata ya. Duta wisata itu memang kita fokusnya untuk mempromosikan wisata atau potensi daerah yang ada di Kabupaten Pacitan. Cuman ya nggak cuman wisatanya aja ya Kak, karena Betul. Pacitan itu kan kaya ya. Nggak Kaya. cuma ada wisata tapi juga ada keseniannya, Wah, ada betul banget. kebudayaannya, ada makanannya dan Makanan. ada banyak hal lain kayak kearifan lokal dari masyarakat daerah yang Unik-unik. ramah-ramah, unik-unik ya seperti itu. Jadi di sini kita sebagai duta wisata memang tugasnya mempromosikan ya melalui konten, terus datang ke upacara adat, kayak menghadiri event-event seperti itu sih Kak. Berarti tugasnya kalian itu kurang lebih adalah lebih memperkenalkan Betul lagi ke sekali. pemuda-pemudi dan juga masyarakat Pacitan Iya. atau masyarakat luar tentang wisata, budaya, kuliner dan hal-hal yang ada di Kabupaten Pacitan Iya, ini. Betul, betul banget. sekali. Pastinya kalian itu kan sudah mengunjungi dan melihat banyak sekali wisata dan budaya di Kabupaten Pacitan. Menurut kalian sendiri apa sih wisata yang paling wah keren banget, budayanya kayak wah ternyata ada budaya sekeren ini ya? Karena aku sendiri itu sebagai anak muda Pacitan belum terlalu mengetahui banyak budaya di Kabupaten Pacitan. Mungkin Kak Bima bisa apa, pantai apa, atau Oke. wisata mana sih Kak yang bagus itu? Oke, sebenarnya kalau kita membahas tentang wisata Pacitan itu sebenarnya nggak kalah dengan wisata-wisata yang ada di luar, Iya. bahkan luar Jawa. Itu Bali itu, kalau kita mengenal sendiri, Bali itu kan terkenal akan budaya dan wisatanya. Tapi kalau kita mengulik lebih dalam, Pacitan itu sebenarnya nggak kalah. Jadi memang kita itu berada di daerah kecil dan mungkin belum terkenal lebih luas di masyarakat Indonesia, luar, ya betul sekali. Dan untuk pantai-pantai sendiri, Pacitan juga memiliki banyak pantai-pantai yang tentunya menarik. Salah satunya itu yang ada sawahnya itu apa namanya Kak? Pantai Pangasa. Betul, Pantai Pangasan. Pantai Pangasan. Pantai Pangasan Wah. itu pertama kali aku ke sana sebenarnya dari perjalanan ini ya yang mungkin Jalannya Pantai mungkin Pacitan, aksesnya ya, aksesnya. Pantai Pacitan kurang Agak dikenal sulit. itu mungkin karena akses jalannya yang kurang masih sulit. Iya, masih sulit. memadai atau masih sulit. Tapi kalau kita sudah sampai di titik wisatanya, oh kita akan terkesan dengan pesona pantai yang indah atau Pantai bisa Pangasan itu kan ada sawahnya ya Kak? Betul, maka dari itu. Jadi ikoniknya itu Betul. Kak, gitu. Sawahnya. Keren banget, aku aja sebagai warga Pacitan tuh juga terkejut kayak wah ternyata ada pantai yang indah banget di betul. Pacitan. Selain pantai juga ada kayak air terjun, Air itu juga terjun. banyak apa namanya? Air terjun True Valley. Oh ya, Di True Valley. Pringkuku. Pringkuku, Di betul, Pringkuku. Pringkuku. Belum banyak teman-teman yang tahu Wah, ya. aku di juga belum sini. tahu, aku Iya. baru tahu ini, baru tahu ini. Oke Mungkin oke. bisa Mungkin nanti diselain. setelah ini bisa searching Oke, dan aku akan searching dan mungkin aku akan ke Betul, sana betul. ya. Iya, oke. Iya. Nah, setelah pantai-pantai mungkin dari kebudayaan dan makanan. Mungkin dari makanan dulu nih. Makanan apa sih yang favorit kalian banget kayak khas Pacitan yang ini nggak bisa aku temukan di kota manapun selain di Pacitan? Apa mungkin? Kalau aku pribadi nih ya Kak, kalau aku sih lebih ke olahan tunanya gitu. Olahan tuna. Olahan Karena kan tuna, kita juga ya. banyak lautnya, banyak pantainya. Nah, dari situ kekayaan alamnya kan juga ada. Nah, kita memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi suatu olahan tahu tuna. Kayak misal tahu tuna, itu Tahu kan tuna, iya. camilan ringan yang
simple gitu ya dan unik dan pasti orang-orang tuh suka Pasti gitu. suka, apalagi kalau digoreng gitu ya, Iya, sore-sore masih pagi-pagi hangat sambil ngeteh gitu. sambil ngopi gitu pasti enak banget. Nah kalau Kak Jihan sukanya itu tahu tuna, kalau Kak Bima mungkin apa Kak? Kalau aku sendiri sih nasi tiwul Nasi sebenarnya. tiwul. Betul. Oke, aku juga suka nasi tiwul. Oke. Orang Pacitan mana yang nggak suka nasi Iya, tiwul ya kan? iya. Apalagi kan banyak orang-orang Pacitan yang merantau gitu kan. Kalau berkesempatan pulang pasti itu nyarinya nasi tiwul Nasi gitu tiwul, kan. betul Apalagi banget. juga dicampur sama Ikan ikan-ikan goreng, ikan dengan- bakar gitu Itu pasti enak enak-enak dengan banget. sambal yang khas yaitu Iya. sambal Wes, bawang. Wah, aku itu jadi juga. lapar nih Jadi sekarang ini lapar. kalau ngomongin soal Iya nasi ya, tiwul. masih pagi loh ini Kak Masih ya. pagi banget ini. Tapi ya hati-hati ya kalau makan nasi tiwul, kalau kebanyakan mungkin belum terbiasa. Iya Itu sih, asam iya. lambungnya bisa Oh naik, iya, betul sakit banget. dan ya harus Aku sendiri juga pecinta Belajar. nasi tiwul Pecinta nasi nih tiwul. sebenarnya betul Kak. sekali. Nah, dari makanan bergeser ke budaya. Kebudayaan apa aja yang banyak di Pacitan tapi masih belum banyak pemuda-pemudi itu tahu? Banyak sih Kak, kalau Banyak. kita membahas kebudayaan tuh mungkin di Pacitan juga nggak akan ada habisnya gitu. Kayak misal dari ceprotan, terus Ceprotan. kemarin aku dan Kenang Bening juga berkesempatan hadir di upacara adat adu kambil di Wow, desa ada ya Cemong, ternyata Donorojo. ini ya. Ada, jadi itu kayak apa ya, mengadu antara dua kelapa gitu, Kelapa. itu diadu kambil. Kalau di ceprotan lebih ke bersih desa sih, Bersih bersih desa desa. ya, jadi kelapa muda yang saling dilempar gitu kan untuk memanjatkan doa sebagai bentuk rasa syukur atau meminta rezeki dan Oh, sebagainya. begitu ya. Itu kalau boleh tahu di desa mana Kak? Di Ceprotan? Donorojo. Di Donorojo. Iya. Donorojo, betul. Sekar Donorojo lebih Sekar tepatnya. Donorojo. Keren banget. Itu adalah salah satu budaya Pacitan yang masih rutin dilaksanakan Iya. tapi masih banyak sekali anak muda ataupun masyarakat yang awam soal budaya-budaya Pacitan itu. Nah, ngomong-ngomong soal budaya sudah, makanan sudah. Nah, sekarang aku mau tanya. Sebagai duta, kamu tuh pernah terlibat di wisata promosi apa aja? Mungkin kayak ke pantai mana, terus gimana sih cara kamu mempromosikan wisata itu agar lebih banyak dikenal orang? Oke. Kalau yang sudah kita laksanakan ya, yang kita sedang upayakan itu kayak kita fokus di pembuatan konten. Pembuatan kayak gitu. Karena konten. kan kita tahu ya Kak, ini Betul. di era digital Era gitu, digital. Gen Z Betul banget, gitu betul ya. banget. Gen Z itu pasti main TikTok, main Instagram dan sebagainya. Jadi kita fokusnya tuh di situ gitu. Kita bikin konten kayak kemarin aku dan Kenang di Watu Bale ya, di Watu Bale bikin konten di sana. Kita memperkenalkan Watu Bale itu apa, tempatnya di mana dan sebagainya. Kayak gitu sih. Berarti itu sekalian jalan-jalan, Iya, sekalian betul. bikin Sekalian konten, jalan-jalan. terus Ya. bisa mengenalkan ke halayak umum. Ya kembali lagi Iya. itu adalah salah satu aku masuk ikut ketok kenang Oh, karena biar bisa wisata. sekalian jalan-jalan Jalan-jalan. wisata. Itu lewat FYP ku kemarin Kak. Oh, jadi Mungkin bisa oke. dikenal dulu sosial media Ketok Kenang Boleh. itu ada apa aja? Di Instagram namanya itu Ketok Kenang Pacitan, Ketok Kenang Pacitan. titik Nah, Pacitan. jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow ya Jangan lupa teman-teman yang ya. TikToknya mungkin Kak. Kalau TikToknya apa ya Kak kemarin tuh? Sama kok kalau Sama, nggak salah. sama. Sama Sama juga. Jangan lupa di follow karena kemarin tuh lewat FYP ku juga. Iya. Lewat aku kayak, oh ada pantai bagus Wah. nih. Aku jadi kayak, oh kapan ya aku bisa ke sana Iya. gitu. Ada beberapa pantai yang kita upload ya di sana ya Kak. Nah, setelah sudah cara kalian mempromosikan, sebenarnya kalau bicara soal potensi daerah, Pacitan ini kan memiliki banyak banget potensi yang pastinya kalau dikembangkan jadi daerah yang bisa unggul banget. Nah, menurut kamu potensi apa sih yang masih belum disorot atau kayak perlu banget dikembangkan di Kabupaten Pacitan ini? Mungkin dari Kak Bima. Oke, untuk potensi sebenarnya Kayak ekonomi, Kita, wisata ya. gitu. untuk potensi sendiri sebenarnya kalau dari segi wisata kita itu sudah tercukupi. Tinggal kita bagaimana kita sebagai penduduk lokal kita memanfaatkan budaya tersebut bisa kita kembangkan menjadi di sektor ekonomi atau Yang bisa mendukung ya yang UMKM mendukung lah. UMKM dan sebenarnya untuk membesarkan mengembangkan ya. Iya. wisata kita itu Bisa kita juga sebenarnya tergantung pada sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Betul Masalahnya untuk wisata Pacitan ini kan kita tahu sendiri berada di pinggir-pinggir Kak. Iya betul banget. Betul. Aksesnya masih susah ya. Betul, mungkin betul ya. banget. Akses masih sulit Jarang dan orang juga yang tahu juga. untuk jaringan itu juga sulit Kak. Jadi untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar wisata itu juga
kurang apa ya istilahnya, Sosialisasi Iya. untuk mengembangkan perlu juga untuk masing-masing. disosialisasikan. Betul banget. Nah, Saya- sama banget ya Kak sama yang kemarin ya Kak, Betul, yang betul. kita kolaborasi sama Pacitan Cerdas. Nah, Oh iya. kayak gitu kan kita datang langsung ke desanya, jadi nggak cuma langsung lewat digital aja, tapi kita datang, kita sosialisasikan ke SD Sobo Pringkuku. Betul. Nah, di sana kita mengisi tentang materi kebudayaan. Kita juga Oh. mengenalkan dari situ. Berarti Ketuk Kenang ini nggak cuman sosialisasi lewat media sosial, Iya. tapi juga sosialisasi langsung secara ya. langsung. Betul. Keren banget. Kalau dari potensi menurut Kak Bima sudah, sekarang menurut Kak JJ nih, apa sih potensi yang kayak ini tuh harusnya tuh lebih dikenal lagi, nggak cuman kayak gitu. gini gitu. Mungkin di ini ya Kak, di kesenian dan upacara adatnya gitu kan. Kalau misal kita mengenal Pacitan tuh banyak sekali ya keseniannya, mulai dari tari dan sebagainya. Nah, sebenarnya aku tuh dulu tuh punya suatu pandangan, punya program pengen mengadakan suatu pertunjukan kesenian di suatu tempat wisata Wah, gitu. keren Jadi banget. kita Iya. mengemas itu dalam suatu yang baik, yang bagus dan bisa ditampilkan, dan mungkin wisatawan akan tertarik untuk datang. Coba kayak apalagi gitu. tuh sekarang itu ya Kak. Sekarang itu orang-orang itu tuh sebenarnya pengen banget lebih kenal, apalagi Iya. aku tuh kalau lihat di sosial media kayak ih kok ada, tapi aku nggak pernah lihat langsung apa itu ceprotan, terus apa itu lempar apa tadi kayak Adu kambil. adu Adu kambil. kambil. Adu Tapi masih banyak lagi budaya-budaya di Kabupaten Pacitan yang belum banyak dikenal. Bagus banget itu. Potensinya sangat tinggi Potensinya. dan doakan ya teman-teman support kita untuk bisa Semoga mewujudkan ya. program-program yang kita inginkan. gitu. Aku pastinya diundang dong Kak buat lihat. Boleh dong, Oke. pasti Boleh, nggak boleh akan banget, ketinggalan boleh ya banget, ini. Ya, kalau misal ada kita harus datang. Teman-teman Iya. juga jangan lupa datang ya kalau misalnya nanti akan ada program itu. Nah, menurut kamu untuk Kabupaten Pacitan ini peran sekolah atau kampus, siswa-siswi itu seperti apa sih di budaya terutama di Kabupaten Pacitan? Mungkin pemuda-pemudinya itu bagaimana atau perlu wawasan lagi atau gimana Kak? Kalau yang aku lihat nih ya Kak, kalau yang aku lihat nih dari pemuda Pacitan itu sudah sangat luar biasa gitu dalam segi mereka memanfaatkan media sosial yang ada. Contohnya nih Kak Naya pasti tahu kan kayak di TikTok atau di Instagram atau di media sosial lainnya, banyak pemuda yang udah sering mereview suatu tempat wisata Oh iya, tahu atau banget. kuliner. Betul, Mungkin betul, banyak kan betul, ya, banyak kayak banget. mereka misal lagi jalan nih, lagi main nih, terus tiba-tiba bikin konten. Nah, Ya, kayak betul, gitu betul. kesadaran pemuda Pacitan sebenarnya sudah ada, tergantung kita mengemasnya tuh gimana dan konsistensinya. Betul banget nih Kak, aku tuh sempat kayak di ini sama saudaraku yang dari luar kota Iya. kayak, ih ini lewat FYP ku nih, ajak aku ke sana Nah, dong dari kalau situ keluar kan. kota. Nah, itu mungkin salah satu peran siswa-siswi atau pemuda-pemudi Pemuda yang di ada di Kabupaten Pacitan. Pacitan. Kalau boleh bermimpi nih ya, kamu pengen Pacitan itu jadi apa sih? Mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Kak Bima mungkin? Oke, kalau kita ngomongin angan-angan ya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, tentunya harapan aku sih Pacitan lebih maju dalam segi, baik itu dalam segi wisata, baik itu dalam segi ekonomi dan lain-lain. Dan harapan saya semoga Pacitan 5 sampai 10 tahun ke depan akses sudah di-update. Amin. Amin. Ya, itu harapan terbesar saya sehingga Pacitan ini nggak hanya dikenal sebagai kota kecil, tapi kita dikenal juga sebagai kota Yang atau kan jangka ya, bahkan kita itu berbeda. juga memiliki julukan Paradise of Java. Wah, iya betul. Dan Ya, yang terbaru, surga tagline aja. terbarunya 70 Miles. Oh iya Oh, betul, iya, 70 Miles Paradise of Java. Java, iya. Banyak banget 70 julukan miles Pacitan of itu Java. sebenarnya. Oh ya. Makanya kita harus pengen banget Pacitan tuh 10 Betul. tahun ke depan tuh udah kayak jadi kota yang Lebih lebih terkenal, dikenal, betul, itu terus harapan wisata saya. yang Itu aksesnya harapan lebih kita semua. mudah. Akses lebih mudah. Jadi orang-orang dari luar maupun dari dalam Pacitan itu lebih kayak aku tuh lebih Betul. sering pengen berlibur tuh di Pacitan aja Betul, daripada betul banget. jauh-jauh gitu Iya. kan. Kalau di Jawa ada ngapain harus ke Bali? Nah, ya iya, betul jauh-jauh. sekali. Nggak kalah sama Bali. Iya kan, betul. depannya. Nah, sekarang Kak JJ nih apa mungkin mimpinya buat Pacitan? Sebenarnya sama ya, harapan kita tuh sama-sama baik. Dan tapi aku menambahin Kak Bima gitu ya, karena kita pasti berharapnya ke depannya itu akses jalan dan atau sarana-prasarana itu akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, tapi di sini juga aku berharap semoga para muda-mudi Kabupaten Pacitan juga memiliki kesadaran yang tinggi akan menjaga kelestarian yang ada di Kabupaten Pacitan Iya. gitu. Jadi ketika prasarana atau sarannya sudah memadai gitu, kita sebagai generasi muda juga harus sadar akan menjaga fasilitas yang telah ada. Dan harapan aku juga nih Kak, semoga
para pemuda tetap berperan aktif dan konsisten dalam mengenalkan kekayaan alam ataupun budaya yang ada di Pacitan. Betul. Aku sendiri tuh juga masih belajar buat kayak lebih sering, lebih suka, lebih Iya. mencintai Kabupaten Pacitan, karena yang pasti Kabupaten Pacitan tuh memiliki banyak sekali lagi ya, banyak sekali budaya, pantai, goa, air terjun, semuanya Nggak itu akan sebenarnya ada di habisnya ya kalau bahas itu. Pacitan. Nah, sekarang nih Kak ya, ngomong-ngomong soal mimpi untuk Pacitan, kalian boleh dong kasih tips buat pemuda-pemudi yang nonton ini, buat kayak 5 tips buat pemuda-pemudi untuk lebih kenal atau lebih memperkenalkan budaya dan mencintai budaya dan wisata Pacitan. Mungkin ada 5 tips atau 3 tips? 5 tips untuk pemuda ya. Iya. Kak. Boleh dari Jihan dulu mungkin. Oke. Mungkin aku bisa menambahkan nanti ya. Kalau dari aku dulu sih 5 tips ya. Yang pertama sih kita yang pertama kesadaran diri dulu ya. Kesadaran diri dulu. Iya, kita jadi harus punya keinginan, kesadaran untuk memperkenalkan potensi daerah kita gitu. Terus yang kedua kita juga harus mengeksplor gitu. Kita nggak cuma kesadaran diri aja, tapi kita juga bergerak mengeksplor apa aja yang ada di Pacitan gitu. Nggak mager-mager Nggak gitu mager-mager ya. jangan mager-mager ya teman-teman. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Terus yang ketiga mau belajar ya. Kita mau belajar. Jadi betul banget. Pacitan kan banyak banget nih ya yang seperti yang kita bahas sebelumnya gitu. Jadi kita belajar kayak apa aja sih kebudayaannya, terus keseniannya, kulinernya apa aja kita pelajari kayak gitu. Yang keempat mempromosikan. Ya, kita mempromosikan. Jadi kita nggak cuma tahu tapi kita juga mengenalkan gitu. Kita tahu dan kita mengenalkan. Mengefisiensikan ini ya, apa namanya, media sosial. Iya, buat betul. lebih berfungsi dan lebih bermanfaat lagi. Mungkin yang terakhir tadi apa? Dan yang terakhir sama sih menjaga kelestarian. Menjaga alam kelestarian, di sini. betul banget. Iya. Karena sekarang itu kan banyak juga anak-anak muda yang lebih memilih buat kayak mungkin ini ya Kak, Iya. keluar kota Iya, atau betul. jauh-jauh. Padahal itu ternyata di Pacitan. Pacitan itu tuh banyak banget wisata-wisata yang lebih indah, lebih deket juga Iya. pastinya. Heeh. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal wisata dan budaya udah, aku mau tanya ke kalian. Gimana sih, kalian kan juga masih pelajar ya ini Iya. ya, Iya. pelajar siswa kelas 12 malah Iya, ya. siswa Kelas kelas 12 12. baru aja ya. Baru aja kelas 12. Baru naik Yang kelas pastinya kalian ini kan masih belajar, masih jadi ketuk kenang juga. Iya. Gimana cara kalian membagi waktu kalian antara belajar dan juga mengemban tanggung jawab kalian menjadi ketuk kenang Pacitan? Oke, mungkin dari siapa? Kak Bima Bebas dulu? yang mana dulu nih? Kak Oke. Bima atau Kak Jihan? Ya. Jadi sebagai pelajar dan juga harus mengemban tugas sebagai kenang, tentunya jujur dari saya pribadi itu cukup sulit karena di sekolah sendiri aku tuh nggak hanya menjadi sebagai siswa biasa, tapi aku juga mengikuti beberapa organisasi dan keren di banget. luar sekolah juga aku mengikuti organisasi Ketok Kenang salah satunya. Mungkin untuk membagi tugas, misal nih ada event-event tertentu dan di sekolah juga ada event tertentu, aku lebih prefer sebenarnya membagi waktu aja sih Kak. Kayak misal di sini aku nitip dulu nih ke teman. Aku misal Karena ada kita job kan ini, banyak gitu betul. ya. Ada job ini aku bisa nitip dulu ke teman. Ini pegang dulu dong. Aku masih di oh iya sebelah. ya, paham. Jadi Betul. kalau misal di sekolah ada acara apa, Iya, tapi ternyata ada betul. tanggung jawab yang lebih penting lagi di organisasi sebelah, kayak Betul. bisa nggak minta tolong di-handle, dibantu Minta tolong gitu ya. di-handle, Kalau iya, skala seperti- prioritas ya. Skala Oh, betul. skala prioritas. Nah, kalau buat belajarnya mungkin ini kan udah Betul. mulai kita sudah mulai belajar buat ngejar-ngejar PTN juga dan Iya. sebagainya macamnya. Iya. Mungkin gimana Kak? Sebenarnya kalau untuk belajar di sekolah itu jujur aku banyak ketinggalan pelajaran, tapi untuk mengatasi itu kan ada les Kak. Oh, ada Ya, bimbel, ada les, iya. betul, ada Jadi bagi bimbel waktu dan juga, juga ya, buat les, buat bimbel. betul. Aku lebih sering fokus ke lesnya sih Kak. Jadi ke Untuk sekolah belajar. juga belajar di sekolah, tapi kan lagi banyak event, Betul makanya sekali. kalian ngejarnya tuh pakai les. Pakai Nah, les. kalau dari Kak Jihan sendiri, gimana cara kamu Membagi membagi waktu waktu. antara Organisasi kesibukan dan kamu sekolah. yang banyak ini ya? Oke. Kalau sebenarnya di Ketuk Kenang sendiri tuh kita Nggak hanya kita acaranya sendiri. tuh ya, jadi kita tuh acaranya nggak selalu pagi gitu loh Kak.
Jadi kadang itu seringnya itu sore ataupun malam, atau misal ada iya. acara event kita diundang kayak gitu biasanya malam gitu. Jadi Malam. pembagi waktunya tuh bisa misal pagi sampai sore sekolah, habis itu les dulu, sempetin les dulu, nanti malamnya baru kita ke acara. Padet Kayak banget gitu. ya jadwalnya tuh Iya, ya. cuman kalau nggak lagi setiap ada hari event. sih, Nggak jadi setiap masih hari. fine-fine aja. Iya, Cuma iya, kalau bayangin betul, kayak betul. aduh pasti capek banget itu pulang sekolah, les, terus nanti belum event. Keren banget cara Karena kalian kita bagi enjoy waktu. ya, kita Enjoy. ngejalannya enjoy gitu. Karena itu sesuai sama passionnya iya, kalian. betul, karena memang keinginan kita di situ. Nah, udah ngomong soal bagaimana cara kalian bagi waktu, acara paling favorit kalian, tugas paling favorit itu apa di Ketuk Kenang? Apa mungkin pas ikut event ini karena aku tuh diginiin, karena ini, bla bla. Mungkin apa yang menurut kamu paling berkesan banget selama menjabat sebagai Ketuk Kenang Pacitan? Kalau dari yang pengalamannya udah ya Kak, kita sempat terlibat di Hari Jadi Kabupaten Pacitan. Oh iya betul Kemarin baru banget, aja bagus 19 itu. Februari. Nah di situ kita terlibat juga, ya itu acara yang besar untuk kita pertama kalinya gitu. Tapi ada yang lebih apa ya, yang menurut aku challenging adalah ketika kita sosialisasi sih. Dan aku berharap semoga setelah ini banyak kolaborasi yang datang untuk ke kita untuk sosialisasi kayak gitu. Jadi lebih seru untuk sosialisasi secara langsung, kayak memperkenalkan Pacitan itu secara langsung. Apalagi kemarin tadi katanya sosialisasi di SD mana? SD Sobobring. Berarti tuh ketemu sama anak-anak Iya, lucu yang lucu. Dan kebetulan tuh ternyata nih anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan itu sudah tahu sekilas gitu tentang kebudayaannya ada di Pacitan. Wah, keren banget ya. Berarti bapak ibu gurunya itu mengajarkannya Iya, sangat sangat luas bagus, ya. sangat luas buat kebudayaan di Kabupaten Pacitan sendiri. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya soal mungkin role model kalian itu apa sih? Kan ini udah jadi Kenang, jadi Ketuk. Mungkin kalian sendiri itu sekarang jadi role model buat adik-adik atau teman-teman. Nah, Semoga buat ya. kalian sendiri ini role model yang kalian tuh siapa? Kalau aku sendiri nih, aku sendiri nih lebih ke yang sama passionnya. Oke, Bisa ya. dulu gak siapa yang Siapa ya, dia kan kalau suka modeling terus suka jadi duta-duta itu pasti sesuatu ada yang hubungannya nyerempet iya. gitu. Apa tuh? Gak salah lagi Kak Harasta Hifaz Zahra. Oke, Miss Supranasional 2024 yang berasal dari Indonesia. dari Jawa Barat ya. Keren banget ya role modelnya. Ternyata Kak Jihan sendiri tuh masih punya role model. Jadi kita tuh jangan sungkan-sungkan buat kayak ih aku suka sama ini, suka sama itu, karena itu bisa jadi motivasi kita, Betul semangat banget. kita untuk maju. Nah, sekarang dari Kak Jihan udah, Kak Bima. Siapa Kak role modelnya, Kak? Mungkin untuk tokoh yang menginspirasi aku selama ini ya, itu coba tebak. Ada di sekitar di foto-foto ini. Aduh, Sekitar. siapa nih? Ada. Banyak nih Kak. Kayaknya ada yang jadi highlight dari sini ya. Di tengah ini mungkin Iya, kayak Kak. mungkin ada di Yang tengah mungkin- ya Kak ya. Bapak Ya, jadi SBY. betul Bapak SBY itu adalah salah satu Wah. tokoh atau mungkin tokoh yang mungkin aku sangat inspirasi sekali, yang Wah, menginspirasi aku karena kita tahu sendiri bahwa Pak SBY sendiri itu berasal dari daerah yang kecil dan kita Pacitan. iya, dan beliau sudah berhasil menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Betul banget. Dan Jadi presiden betul, jadi gitu presiden. ya. Jadi sangat termotivasi buat Betul. oh mungkin ini Kak 10 sampai 20 tahun ke depan Kak Bima yang menggantikan jadi Amin, presiden. kita bantu doa Amin, ya. maka dari itu- semuanya. Kita bantu amin Ya. semuanya. Keren Ya. banget. Jadi tuh kalau Kak Jihan itu ada Miss Supranasional, Kak Bima ada Bapak Presiden Iya. SBY yang ke-6 ya waktu Iya. itu. Yang keenam, betul Presiden sekali. RI ke-6. Nah, kenapa Kak kok suka sama sama Pak SBY mungkin? Ya. Karena Pak SBY itu kenapa? Oke, kembali lagi karena yang menjadi sangat aku termotivasi dari beliau adalah beliau merupakan seorang anak yang lahir dari keluarga kecil yang berada di daerah terpencil gitu Oke, Kak. di Kabupaten Pacitan Di ya. Kabupaten Oke. Pacitan. Dan beliau kita kenal sendiri sebagai orang yang sangat bekerja keras sehingga beliau sudah menjadi mantan presiden ke-6 Ya, Presiden dan ke-6 RI. aku berpikiran kalau beliau bisa, Kenapa aku nggak bisa? Gitu, Iya banget betul nih, Kak. sekali. Nah betul-betul kalau aku tuh lihat Pak SBY itu kayak Masya Allah keren banget. Betul. Apalagi Pak SBY itu punya museum ya di Iya, Kabupaten punya Pacitan museum. ini. Dan Bapak SBY itu juga suka nyanyi, Suka lukis nyanyi, gitu. Bagi suka sama seni Iya, ya. betul. Ya anak seni, Keseniannya tuh sangat orang seni. memotivasi kita Betul, ya, betul, para betul. pemuda. Terus nyambung sama Kak Bima kan juga suka seni Iya, juga ya. betul, betul. Nah sudah dengan role model. Sekarang
kalian itu kan udah jadi ketua kenang, jadi siswa-siswi juga, dan punya prestasi lainnya. 3 kata yang menggambarkan kota kelahiran kalian, Kabupaten Pacitan. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Kak Bima Kasihan dulu atau boleh. dari Oke, dari aku dulu. Ya, yang paling kita tahu nih Pacitan itu adalah tenang. Kenang. Tenang. Kota tenang. Jadi kayak kita punya Betul, tempat pulang gitu. Kalau kita lagi jauh, misal kita kan kita warga asli sini ya. Iya. Terus kita jauh dari Pacitan, pasti kita akan rindu, kita akan kangen. Pengennya pulang ke sini karena kota tenang. Kota tenang. Kota Kalau Kak tenang. Jihan ini asalnya dari mana sih, Kak? Kalau aku sendiri asalnya dari desa, Kak. Dari desa desa. kecil yang ada di Kabupaten Pacitan. Desa apa tuh, Kak? Desa Tulaan. Tulaan. Nah, Iya. Tulaan sendiri tuh pasti punya yang eksotis ya, Kak. Maksudnya kayak aku tuh rindu banget kalau nggak di Tulaan gitu pastinya. Sama sih Kak, Tulaan itu juga punya pantai di Kecamatan Tulaan di Desa Oh, Jeta, bagus. Pantai Pidaan. Oh, Pantai Pasti banyak Pidaan. yang udah tahu Aku pernah sih. ke sana. Kesana ya? Betul, aku pernah ke sana. Nah, Iya. kalau Kak Bima nih, kata apa sih yang menggambarkan kota Pacitan menurut kamu? Oke, kalau aku simpel aja sih Kak, indah. Indah. Indah, betul. Wow, indah ya. Indah dari segi alam dan juga menurut aku orang-orang di sini itu ramah-ramah Kak. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar di luar, di Individunya itu individunya mungkin mungkin lebih kayak iya individualis ya. betul Gotong sekali. royongnya, kayak Iya. gitu Di tuh sini lebih tuh enak. mungkin kayak kalian keluar dari rumah aja itu tetangga-tetangga kalian Udah kayak menyapa iya, ya, udah Kak. menyapa kayak Baru keluar "Halo, dari Jihan." daerah saya udah ada yang Kayak menyapa gitu. begitu. Halo ketu, halo kenang kayak gitu ya kalau di Pacitan itu. Iya. Nah, terakhir banget nih, ada nggak ya pesan atau motivasi kalian yang ingin kalian sampaikan buat teman-teman pemuda Pacitan agar mereka terus semangat berkarya dan juga bangga jadi bagian dari Kabupaten Pacitan? Mungkin kalau dari aku sendiri untuk para pemuda, generasi muda di Kabupaten Pacitan, ayo kita bersama-sama. Aku di sini juga masih belajar Iya. ya, dan pasti banyak di luar sana generasi muda Pacitan yang lebih dan lebih hebat lagi untuk memajukan Pacitan. Jadi ayo kita bersama-sama saling mendukung, saling membangun untuk menjadikan Pacitan kota wisata yang lebih maju dan unggul. Wow, keren banget, tepuk tangan buat kita di sini. Nah, Kak Jan, udah sekarang Kak Bima, motivasi Baik. apa buat teman-teman kita oke. yang sekarang mendengarkan ini? Oke. Terkhusus untuk teman-teman pemuda yang ada di Pacitan, jangan pernah capek atau jangan pernah ragu untuk berkarya. Meskipun kita berada di daerah kecil, justru dari sinilah kita bisa membuktikan bahwa kita itu bisa dan Mampu. bisa berkarya tanpa kenal lelah seperti itu. Jadi di Pacitan ini bukan hanya sekedar tempat tinggal kita, tapi juga Pacitan ini sebagai kota yang inspirasi Kak. Menurut saya bagus seperti ya. itu. Tepuk tangan buat Kak Iya. Bima ya. Aku sedikit termotivasi karena tuh jujur ya, sebagai anak muda itu biasa tuh gampang menyerah kayak aduh Iya. kok susah ya, Iya, kok gini ya. iya. Jadi tuh kita harus lebih semangat lagi, lebih Iya. giat Betul. lagi dalam berkarya maupun berinovasi di Kabupaten Pacitan ini. Betul. Terima kasih Jihan dan Iya, Bima. terima kasih Oke. juga Sudah Naya. bersedia menjadi Ya, narasumber sama-sama, pada Kak hari Naya. ini dari Duta Wisata Ketok Kenang Kabupaten Kabupaten Pacitan Pacitan tahun tahun 2024. Mungkin mau dikenalkan dulu kapan sih mau ada Oh, iya. seleksi lagi Kak Jihan? Oke, jadi untuk di periode kita, di tahun kita itu kita menjabat selama 2 tahun nih Kak. 2 tahun. Iya, 2 Berarti tahun. 2024 sampai 2026 ya Kak ya, 2026. Jadi 2 tahun sekali ya. Iya, 2 tahun sekali. Jadi nanti pemilihannya sekitar akhir 2026 ya. Betul. Kita tunggu teman-teman siapa yang mau ikut seleksi Ketuk Kenang Kabupaten Pacitan Iya, lagi. betul. Tunggu info di Instagram maupun di sosial media, sosial media Ketuk Ketuk Kenang Kenang yang Kabupaten lain, iya. Pacitan. Terima kasih Oke, sekali lagi aku sama-sama, Kak sampaikan Naya. sudah Terima kasih. bersedia untuk sharing-sharing tentang Ketuk Kenang maupun inspirasi-inspirasi kalian di pagi hari ini. Iya, Semoga kisah kalian bisa membuka mata kita bahwa anak muda bisa banget jadi penggerak perubahan bahkan mulai dari kampung halamannya sendiri Kabupaten Pacitan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast Jelajah Suara 21 episode selanjutnya. Aku Amarta Sani Janaya, pamit undur diri. Dadah. Dadah. Terima kasih. Makasih teman-teman semuanya.